Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya M. Fadil Zikri, NIM 22021022. Di sini saya membuat tugas video mata kuliah otonomi daerah untuk memenuhi tugas akhir dengan dosen pengampu itu Ibu Risna Dewi, SSMSB. Di sini saya membawakan materi tentang permasalahan seputar otonomi daerah. Ke materi pertama itu ada pengertian, definisi, atau tujuan. Sebelum kita lanjut ke permasalahan, yang pertama itu definisi. Otonomi daerah adalah kewenangan yang diberikan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat, yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan, mendorong pemerataan pembangunan, memberikan kemandirian bagi daerah dalam mengelola sumber daya yang dimiliki ataupun potensi yang dimiliki oleh daerah tersebut. Selanjutnya itu dasar hukum otonomi daerah. Yang pertama itu ada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Selanjutnya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. Selanjutnya itu asas otonomi daerah. Yang pertama itu ada desentralisasi, itu penyerahan kewenangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Yang kedua ada dekonsentrasi, itu penyerahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada perwakilan pemerintah daerah. Selanjutnya ada tugas pembantuan, itu pemerintah pusat memberikan tugas tertentu kepada pemerintah daerah untuk dilaksanakan di daerah tersebut. Selanjutnya itu ada permasalahan utama dalam otonomi daerah. Yang pertama itu ketimpangan keuangan daerah, kesenjangan antara daerah kaya dan daerah miskin dalam mengelola sumber daya dan pendapatan. Ada selanjutnya korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Kewenangan yang besar dapat membuka peluang untuk praktik korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Itu tumpang tindih kebijakan. Perbedaan kebijakan antara pusat dan daerah menyebabkan konflik dan kebingungan bagi masyarakat. Misalnya kualitas sumber daya manusia atau SDM. Pemerintah daerah kesulitan dalam meningkatkan kapasitas sumber daya manusia untuk menjalankan otonomi yang efektif. Selanjutnya itu ketimpangan keuangan daerah. Desentralisasi fiskal yang tidak merata menyebabkan beberapa daerah sangat bergantung pada transfer dana dari pemerintah pusat. Keterbatasan sumber pendapatan di daerah-daerah miskin atau yang tidak memiliki sumber daya alam yang melimpah. Pemerataan anggaran belum optimal mengakibatkan disparitas dalam pembangunan antar daerah. Selanjutnya itu kualitas sumber daya manusia. Banyak aparatur sipil negara atau ASN di daerah yang masih kurang terlatih dan tidak memiliki keterampilan manajerial yang memadai. Selanjutnya itu ada solusi. Yang pertama itu ada solusi untuk daerah. Yang pertama itu ada pendidikan dan pelatihan bagi ASN di daerah. Yang kedua, pengembangan kapasitas pemerintah agar mampu menjalankan otonomi secara efektif. Permasalahan selanjutnya itu
ketidakmerataan pembangunan. Pembangunan cenderung terpusat di daerah yang memiliki potensi ekonomi tinggi, sementara daerah terpencil tertinggal. Solusinya itu pemerataan pembangunan dengan mengalokasikan anggaran yang lebih adil dan merata ke seluruh daerah. Penyempurnaan sistem pembagian dana antar pusat dan daerah mengurangi ketergantungan daerah pada DAU dengan meningkatkan PAD. Selanjutnya itu kesimpulan. Otonomi daerah merupakan hal-hal yang penting untuk meningkatkan pelayanan publik dan pemerataan pembangunan. Namun, pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia masih menghadapi beberapa masalah besar seperti ketimpangan keuangan, kualitas SDM, dan penyalahgunaan kekuasaan. Diperlukan solusi yang komprehensif termasuk peningkatan koordinasi antara pusat dan daerah, perbaikan pengelolaan keuangan, serta peningkatan kualitas SDM di daerah. Mungkin itu saja video dari saya. Dadah guys.